Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Livia Guswika dengan NIM 240306030. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang saluran reproduksi unggas betina serta fungsi-fungsi dari masing-masing organ. Lalu ada proses pembentukan telur yang terjadi di tiap organnya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga telur itu siap untuk dikeluarkan. Jadi sebelum itu saya sudah menyediakan media gambar atau media visualisasi untuk teman-teman bisa lebih paham lagi. Jadi langsung saja kita mulai, di mana sistem reproduksi unggas betina itu terdiri dari ovarium dan oviduk. Ovarium itu fungsinya untuk menghasilkan kuning telur, sedangkan oviduk itu sebagai saluran tempat berlangsungnya pembentukan bagian-bagian telur menjadi telur utuh yang siap untuk dikeluarkan. Jadi berdasarkan gambaran yang sudah saya gambar ini, oviduk itu terdiri dari infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan juga ada vagina. Lalu ada untuk telurnya ya sendiri. Nanti akan ada beberapa bagian yang saya tunjukkan. Semoga teman-teman bisa paham. Jadi organ yang pertama itu ovarium. Jadi ovarium itu letaknya di bagian kiri rongga tubuh unggas dan berisi banyak folikel-folikel dengan ukuran yang berbeda-beda. Jadi fungsi dari ovarium itu dia untuk menghasilkan dan mematangkan ovum atau kuning telur. Di dalam ovarium ini juga dia terjadi namanya proses vitellogenesis, di mana penimbunan zat makanan berupa protein dan lemak itu berasal dari hati dan masuk ke dalam folikel. Jadi ketika folikel sudah matang, terjadilah yang namanya ovulasi, yaitu pelepasan kuning telur untuk menuju ke saluran reproduksi berikutnya. Dan proses pematangan kuning telur ini berlangsung selama beberapa hari, jadi tidak terjadi langsung satu hari. Sedangkan ovulasi itu terjadi ketika folikel itu sudah mencapai ukuran maksimal atau sudah besar. Jadi saat ovulasi itu terjadi, si kuning telur itu akan memasuki oviduk. Jadi oviduk itu semacam tabung yang berliku seperti ini, yang panjangnya 25 hingga 27 inci, jadi mungkin sekitar 63 sampai 68,58 cm mungkin ya. Lalu setelah ovulasi, kuning telur itu dia akan masuk ke infundibulum. Nah ini, masuk ke lorong ini. Dia bentuknya corong, jadi sebagai bagian awal dari si oviduk. Nah, fungsi utama dari infundibulum ini menangkap kuning telur dari atas ini tadi yang baru diovulasikan supaya dia nggak jatuh ke rongga tubuh lainnya. Dan selain itu apabila terjadi perkawinan, pembuahan itu berlangsung di infundibulum ini, bagian ini ya. Jadi berdasarkan gambar yang saya tunjukin itu, telur yang berada di infundibulum itu mungkin terjadi kurang lebih 15 hingga 17 menit. Dan untuk tahap ini juga belum terjadi pembentukan yang namanya putih telur dan juga kerabang. Jadi dia kayak masih kuning telurnya aja. Lalu dari kuning telur ini tuh masuk ke infundibulum, dia akan bergerak menuju magnum ini. Nah, magnum itu bagian terpanjang mungkin sekitar 33 cm dari oviduk. Dan fungsinya itu untuk menghasilkan albumen atau putih telur. Nah, disinilah selanjutnya kita masuk, di mana terjadi sintesis protein albumen seperti ovalbumin, ovotransferin, ovomukoid, lisozim, dan juga ovomusin. Itu protein dari si ovari, dari ini ya kuning putih telur atau albumen. Jadi selain pembentukan putih telur kental dan encer, dia juga ada namanya kalaza. Jadi kalaza itu fungsinya untuk menjaga posisi kuning telur ini tetap berada di tengah-tengah. Dan berdasarkan materi itu juga telur yang berada di magnum ini kurang lebih 3 jam terjadi, dan selama waktu ini sebagian besar komponen putih telur itu disekresikan mengelilingi kuning telur. Nah, ini albumennya. Nah, dari magnum telur akan bergerak menuju yang namanya isthmus. Nah, ini dia isthmus. Isthmus ini merupakan bagian oviduk yang fungsinya untuk membentuk membran kerabang bagian dalam dan juga luar. Jadi membran ini nanti jadi dasar tempat melekatnya kerabang telur. Selain itu juga pada bagian ini akan ditambahkan sejumlah kecil protein serat dan juga sedikit air
dan waktu yang dibutuhkan itu mungkin sekitar 1-2 jam. Dan setelah kedua lapisan ini terbentuk, kedua lapisan membran terbentuk, telur siap untuk memasuki tahap yang namanya pembentukan kerabang. Nah, di sini dia tahapnya. Lalu tahap berikutnya yaitu kelenjar kerabang atau yang namanya uterus. Nah, dia berpindah ke sini. Bagian ini tuh sering disebut dengan shell gland atau cangkang ya. Dan fungsinya tuh terjadi selama proses kalsifikasi. Jadi pada uterus ini juga terjadi pengendapan kalsium karbonat yang membentuk kerabang. Telur menjadi keras dan kuat nih, jadi telur seutuhnya, di mana kalsium yang digunakan itu berasal dari darah, lalu diangkut menuju kelenjar kerabang dengan bantuan kalsium binding protein atau CABP. Jadi proses ini tuh dipengaruhi oleh vitamin D3, hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Jadi selain di uterus ini membentuk kerabang, pada tahap terakhirnya itu juga membentuk pigmen warna telur pada beberapa jenis unggas atau beberapa strain unggas ya. Untuk lama waktu terjadi di uterus ini mungkin sekitar 18 hingga 21 jam, menjadikan tahap ini menjadi tahap terlama dalam proses pembentukan telur. Nah, jadi setelah dia dari kerabang selesai terbentuk menjadi telur, nah jadi telur itu dia akan bergerak menuju vagina. Sinilah vagina. Nah, vagina ini tuh sebagai saluran akhir sebelum telur itu untuk dikeluarkan. Jadi bagian ini tuh dia nggak terjadi pembentukan komponen yang untuk telur itu ya. Dan fungsi utamanya itu untuk membantu proses oviposisi atau pengeluaran penurunan melalui kontraksi otot-otot saluran reproduksi. Jadi di sini vaginanya. Lalu sebelum akhirnya dikeluarkan melalui kloaka, dan inilah namanya kloaka. Nah, ini tuh sebenarnya vestigial tract of Iruk itu sebenarnya hanya sisa jaringan, karena yang dipakai untuk reproduksi itu di bagian kanan aja ya. Dan ini large intestine itu usus besar, dimana tuh untuk mungkin sebagai pembuangan feses atau juga sebagai pembuangan feses dan juga menyerap air. Nah, jadi kalau kita ringkas dari proses pembentukan telur itu mulai dari ovarium yang menghasilkan kuning telur melalui proses fitogenesis. Setelah ovulasi kuning telur tadi, dia ditangkap oleh infundibulum selama 15 menit. Selanjutnya tuh di magnum selama 3 jam, terjadi pembentukan putih telur dan juga kalaza. Dan yang selanjutnya itu dia akan masuk ke ismus dan terjadi mungkin waktunya 1 hingga 2 jam membentuk membran kerabang. Kemudian di uterus dia terjadi namanya proses kalsifikasi atau terjadi pembentukan kerabang atau cangkang telur ya. Waktu yang dibutuhkan 18 hingga 21 jam. Lalu yang terakhir itu adalah telur berada di vagina dengan waktu 15 menit sebelum pengeluaran atau proses oviposisi. Dan terakhir, telur dikeluarkan dengan waktu sekitar 24 hingga 26 jam. Mungkin sekian penjelasan mengenai proses saluran organ reproduksi unggas betina serta proses pembentukan telur pada masing-masing organ. Saya sebelumnya ingin memohon maaf apabila ada salah penyampaian kata dalam materi yang sudah saya jelaskan tadi, karena sesungguhnya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.